Lokasi: kamar Raka. Malam hari Raka rebahan di tempat tidurnya. Lampu kamar temaram. HP di tangannya menyala. Jari-jarinya mengetik cepat chat Raka. Sayang, jadi besok kita ke Tulungagung? Waktunya mepet banget. Takutnya keburu aku harus balik ke kampus. Dan kamu udah mulai kerja. Beberapa menit kemudian, HP Raka bergetar. Chat Laras. Aku juga kepikiran itu, tapi belum minta izin Mbah. Tadi Mbah udah tidur duluan. Chat Raka. Coba besok pagi ya. Kalau nggak bisa, ya kita tahan dulu. Tapi aku pengen banget bisa kesana bareng kamu sebelum kita balik ke kesibukan masing-masing. Chat Laras. Iya, aku juga. Rasanya waktu cepet banget ya. Chat Raka. Nanti kalau udah kerja dan kuliah, pasti makin susah ketemu. Chat Laras. Makanya semoga besok Mbah ngizinin, biar kita bisa bikin kenangan terakhir sebelum pisah dulu. Chat Raka. Amin. Aku tunggu kabar kamu besok pagi ya. Tidur yang nyenyak, mimpi indah. Chat Laras. Kamu juga ya. Semoga mimpiin aku. Raka menatap layar HP sesaat, lalu meletakkannya di dada, tersenyum kecil sambil menutup mata. Lanjut ke pagi harinya Laras bangun dan minta izin ke Mbah. Laras mulai bangun dan berpikir menyusun kata untuk minta izin ke Mbah. Lokasi: rumah Mbah. Pagi hari mentari pagi mulai menyinari halaman rumah sederhana. Suara ayam berkokok dan aroma pagi pedesaan terasa hangat. Laras bangun lebih awal dari biasanya. Setelah cuci muka dan rapi-rapi, dia masuk ke dapur untuk membantu Mbah. Laras. Bah, aku bantu nyapu ya. Bah tersenyum sambil mengaduk sayur. Wes biasa mbok bantu Mbah. Yo, Nduk. Laras menyapu halaman dengan semangat, tapi sesekali matanya melirik ke arah Mbah. Setelah cukup tenang, dia masuk kembali dan duduk di kursi dapur dekat Mbah yang sedang masak. Laras pelan. Mbah, boleh ngomong sebentar? Mbah. Loh, Pieto. Laras, kok tumben serius? Laras menunduk pelan. Aku mau minta izin Mbah. Hari ini rencananya mau ke Tulungagung bareng Raka. Mbah berhenti sejenak, menatap Laras. Ke Tulungagung sama Raka? Loh, memangnya nggak capek kemarin-kemarin udah jalan? Laras. Enggak Mbah, ini rencananya terakhir sebelum aku mulai kerja ke Solo. Dan Raka juga mau balik kuliah. Mbah tersenyum kecil. Yo wis, asal nggak sampai sore banget. Tapi hati-hati ya di jalan. Laras mata berbinar. Makasih Mbah, insya Allah aman. Laras segera masuk kamar dengan wajah senang, mengambil HP-nya dan langsung mengetik pesan chat ke Raka. Mbah ngizinin, kita jadi ya hari ini. Raka baru saja keluar dari kamar mandi, masih mengenakan handuk di leher. Dia melihat HP-nya menyala di atas meja. Chat dari Laras. Mbah ngizinin, kita jadi ya hari ini. Raka senyum lebar, langsung balas. Raka. Yes, makasih ya udah minta izin. Aku siap-siap sekarang. Jemput jam 9 ya. Chat Laras. Oke, aku juga siap-siap. Nanti tunggu di depan rumah Mbah. Raka langsung bergerak cepat. Berpakaian, menyemprotkan parfum sedikit, lalu menyisir rambutnya di depan cermin. Raka ngomong sendiri, senyum. Hari ini harus jadi hari paling berkesan. Beberapa saat kemudian, Laras berdiri di teras rumah Mbah dengan tas kecil di tangan. Pakaiannya sederhana, tapi manis. Mbah ikut keluar ke teras. Mbah, hati-hati Yondu. Jangan lupa kabari Mbah kalau udah nyampe. Laras cium tangan Mbah. Inggih Mbah, terima kasih. Tak lama kemudian, suara motor mendekat. Raka muncul dengan senyum lebar dan helm cadangan. Raka. Putri siap dijemput Mbah. Mbah tertawa kecil. Yowis,
Budal, ojo ngebut. Laras tertawa. Ayo pangeran, kita berangkat. Laras naik motor. Raka mengenakan helm ke Laras dengan perlahan. Lalu mereka pun melaju meninggalkan halaman rumah Mbah, siap menuju perjalanan mereka ke Tulungagung. Motor yang dikendarai Raka melaju di jalanan desa yang mulai padat. Angin pagi menyapa wajah mereka, membelai rambut Laras yang tergerak. Mereka melewati sawah hijau, deretan pepohonan, dan rumah-rumah penduduk yang mulai ramai beraktivitas. Laras berteriak pelan di belakang Raka. Lihat tuh, sawahnya bagus banget, hijau semua. Raka menoleh sedikit sambil tersenyum. Iya, kamu cocoknya tinggal di sini aja, seger tiap hari. Laras mencubit pinggang Raka dari belakang. Laras, dasar gombal. Mereka tertawa bersama. Sesekali Raka memperlambat motornya saat melewati pasar kecil dan anak-anak sekolah yang menyeberang. Motor masih melaju pelan di jalan pedesaan yang mulai rimbun oleh pepohonan. Laras memperhatikan jalan dengan serius dari balik bahu Raka. Laras ngetuk bahu Raka pelan. Awas loh, jangan sampai salah jalan. Raka senyum kecil. Lo emangnya kita mau kemana toh? Laras setengah cemberut manja. Kan kamu janji nganterin aku cari baju. Jangan pura-pura lupa. Raka tertawa. Siap putriku, hamba akan mengantar ke tempat pilihan terbaik. Laras tertawa pelan. Ya jangan ke pasar hewan ya. Raka, haha, tenang. Yang kuantar itu bukan wanita biasa, tapi ratu hatiku. Laras pun tertawa geli dan memeluk Raka lebih erat dari belakang. Motor terus melaju melewati jalanan sepi dengan sinar matahari yang menembus pepohonan, menambah kesan romantis perjalanan mereka. Sekarang kita masuk pintu masuk kota Tulungagung. Motor Raka mulai memasuki jalan kota yang lebih ramai. Rambu-rambu dan toko-toko mulai bermunculan di sisi jalan. Suasana berubah dari sejuk pedesaan menjadi hiruk-pikuk kota. Laras duduk tegak. Raka, kita ke toko Apollo dulu ya. Katanya di dekat perempatan itu. Raka noleh sedikit. Siap, hamba nurut aja. Yang penting putriku bahagia. Tak lama, mereka sampai di depan sebuah toko baju besar bernama Apollo Fashion. Raka langsung menepikan motornya ke depan toko. Raka, nah sampai. Parkirnya di sini aja ya. Laras turun dari motor. Ya udah, ayo masuk. Raka senyum nakal. Ini udah bener kan? Gak salah jalan? Laras melirik sinis tapi manja. Hush, ngeyek mulu. Nanti gak aku ajak milih baju. Raka angkat tangan berpura-pura takut. Oke, saya ikut aja boske. Mereka pun tertawa bersama dan melangkah masuk ke dalam toko. Suasana mulai ramai dengan pembeli lain dan musik dari speaker toko mengalun pelan. Raka dan Laras berjalan pelan menyusuri lorong toko yang penuh dengan gantungan baju berwarna-warni. AC toko cukup dingin, membuat suasana jadi nyaman. Musik pop ringan terdengar mengalun di latar belakang. Laras ambil satu dress warna biru muda. Raka, menurutmu yang ini bagus gak? Raka menatap serius, lalu senyum. Wah, kalau kamu yang pakai, pasti makin cantik. Laras senyum malu. Halah, manis-manis gombalnya. Raka, serius ini? Coba deh kamu pakai. Yuk dicoba di kamar, ganti dulu. Laras, oke deh. Tapi kamu tungguin di depan kamar ya. Jangan kemana-mana. Raka sambil duduk di kursi dekat ruang ganti. Siap. Aku penjaga pintu hatimu. Laras hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum malu, lalu masuk ke kamar ganti. Di dalam kamar ganti toko baju Apollo,
Beberapa saat kemudian Laras dari balik tirai kamar pas menggoda Raka. Laras dengan nada manja, "Ra, coba masuk sebentar deh, aku pengen tanya." Raka kaget sedikit, tapi senyum-senyum. "Oh, beneran nih? Masuk nih, Laras." "Iya, cepet, gak apa-apa kok." Raka pelan-pelan membuka tirai dan masuk ke kamar pas. Di dalam, Laras sudah mengenakan dress biru muda yang tadi ia tunjukkan. Raka terdiam sesaat terpukau. Raka tersenyum kagum. "Ya ampun, beneran bagus banget di kamu. Anggun tapi tetap manis." Laras senyum malu-malu. "Yakin? Tapi aku ragu mau langsung beli." Raka, "Bagus sih. Tapi kalau kamu mau cari opsi lain dulu juga boleh. Siapa tahu ada yang lebih cocok." Laras, "Yuk, kita lihat ke toko lain dulu. Tapi nanti balik ke sini kalau nggak nemu yang lebih bagus ya." Raka, "Deal. Aku pengawal belanja paling setia hari ini." Mereka pun keluar dari kamar pas. Laras kembali ke baju biasa. Dan setelah beres mereka keluar dari toko sambil bercanda ringan. Setelah keluar dari toko Apollo, Raka dan Laras berjalan beriringan di trotoar kota yang ramai. Suara klakson, motor yang berlalu lalang, dan hiruk-pikuk pedagang kaki lima menambah semarak suasana. Laras melihat sekitar. "Kayaknya tadi aku lihat toko baju yang gede juga di ujung sana." Raka, "Ayo kita susuri aja. Sekalian lihat-lihat suasana kota." Mereka berjalan pelan, sesekali bercanda, dan berkomentar tentang toko-toko yang mereka lewati. Tak lama, mereka tiba di depan sebuah toko besar bertuliskan Bandung Fashion, Tulungagung. Laras, "Nah ini dia. Yuk masuk." Raka, "Siap, Nyonya." Lokasi dalam toko Bandung Fashion. Beberapa menit, kemudian toko ini tampak lebih luas dari yang sebelumnya. Interiornya rapi, dengan rak-rak baju tertata rapi dan pencahayaan hangat. AC dingin menyambut mereka begitu masuk. Laras mengambil blouse putih dengan detail rendah. "Yang ini lucu gak?" Raka, sambil ambil jaket denim dan pura-pura pose. "Lucu sih, tapi kamu lebih lucu." Laras ketawa kecil. "Ih, gombal lagi." Laras pun memilih beberapa baju dan menuju ruang pas. Laras dari dalam ruang pas. "Rak, aku coba ini dulu ya, tungguin." Raka duduk santai di kursi tunggu. "Siap. Aku tunggu dengan penuh kesetiaan dan kesabaran." Dari dalam toko Bandung Fashion, sekitar jam 12 siang Laras keluar dari ruang pas dengan mengenakan blouse putih yang tadi dipilih. Ia berdiri di depan cermin sambil menatap bayangannya, lalu menoleh ke Raka yang menunggu. Laras ragu-ragu. "Ra, gimana ya? Bagus sih, tapi kayaknya yang di Apollo tadi lebih cocok deh." Raka berdiri dan mendekat. Yang ini juga oke, tapi jujur." Laras mengangguk. "Iya kan? Aku juga ngerasa gitu." Laras kembali ke ruang pas dan berganti pakaian. Tak lama, mereka sudah di kasir, dan Laras bilang tidak jadi beli. Mereka keluar dari toko dengan senyum. Lokasi jalan kembali ke toko Apollo. Sore menjelang maghrib, langit mulai temaram. Sinar matahari sore menambah nuansa romantis sepanjang perjalanan kaki mereka kembali ke toko Apollo. Raka sambil jalan santai. "Jadi balik lagi deh. Kayak cinta ya, kadang kita jalan jauh dulu. Baru sadar yang terbaik ternyata yang pertama kita lihat." Laras tertawa kecil. "Cie, udah kayak quote Instagram aja." Mereka kembali masuk ke toko Apollo. Laras langsung mengambil dress biru tua yang tadi ia coba. Kali ini langkahnya mantap. "Laras, ini aja deh, nggak pakai ragu lagi." Raka senyum puas.
Fix. Cocok banget itu. Setelah membayar di kasir, mereka keluar dari toko dengan kantong belanja di tangan dan wajah ceria. Raka buka helm. Putriku akhirnya memutuskan. Laras senyum manja. Dan yang nemenin belanja paling sabar ya kamu. Suasana jalan menuju alun-alun dan Masjid Raya Tulungagung. Menjelang zuhur, suasana kota Tulungagung siang itu terasa ramai namun tetap nyaman. Deretan toko, pepohonan rindang di pinggir jalan, dan suara klakson motor, serta mobil menciptakan irama khas kota kecil yang hidup. Langit tampak cerah, meski sinar matahari mulai terasa terik. Raka lihat jam di HP. Lar, ini udah masuk waktu zuhur nih. Laras melirik sekeliling. Ya udah, kita ke alun-alun aja. Kan depan Masjid Raya, bisa sholat sekalian istirahat sebentar. Raka, oke gas. Lokasi alun-alun Tulungagung. Depan Masjid Raya, motor mereka melambat saat memasuki area sekitar alun-alun. Anak-anak tampak bermain di sekitar taman. Beberapa pedagang kaki lima tampak menjajakan es kelapa dan gorengan. Di seberang jalan, Masjid Raya berdiri megah dan teduh, dikelilingi pepohonan yang rindang. Laras, parkir di sini aja, Rap, dekat masjid. Raka sambil mematikan mesin motor. Siap, sekalian adem-adem bentar juga enak ini. Mereka turun dari motor, menaruh helm di jok dan berjalan ke arah masjid. Suasana terasa sejuk meski kota ramai. Angin siang berhembus pelan, membuat momen itu terasa damai.